pijakan baik dan buruk adalah hati. Jika hati baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Sedangkan jika hati kita buruk, maka seluruh jasad kita pun akan ikut buruk. Maka kata Syekh di sini, annahu yajibul inayatu bil qalbi akthar minal inayati bil amalil jawarih. Maka penting bagi kita untuk lebih memperhatikan hati kita daripada kita memperhatikan amal-amal jawarih, yaitu amal-amal anggota badan yang sifatnya yang nampak. Jadi kita harus lebih fokus, lebih utama memperhatikan masalah hati kita. Li'annal qalba alaihi madarul a'mal. Karena hati ini memiliki peran yang penting, bahkan memiliki peran yang sangat utama dalam amal seseorang. Ya, sebagaimana kita ketahui, mungkin dari sisi amal jawarih kita terlihat ikhlas, tapi dari sisi hati kita tidak ikhlas kepada Allah, ada keriaan, maka sungguh amal ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya menjadi tolok ukur baiknya amal seseorang itu adalah hatinya. Wal qalbu huwallazi yumtahanu alaihi al-insanu yaumal qiyamah. Dan hati ini yang manusia akan diuji karenanya pada hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Adiyat ayat yang ke-9 sampai 10. Kata Allah Subhanahu wa taala, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka tidaklah mereka mengetahui ketika apa yang di dalam kubur dikeluarkan, jadi manusia dikeluarkan dari dalam kubur. Ya, karena di antara salah satu nama di hari kiamat itu adalah Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan kembali. Tatkala sudah dibinasakan semua, ya, yang hidup dibinasakan, maka tibalah saatnya dibangkitkan. Nah, di sini maksudnya afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah dia tidak mengetahui, tidak memahami tatkala hari itu datang, itu hari di mana seluruh yang ada di dalam kubur itu akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu, ya, bahwasanya manusia itu tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam kuburnya akan dibangkitkan dalam kondisi yang bermacam-macam. Kalau itu tergantung kondisi dia di dunia, apa yang dia lakukan di dunia. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, di antara kondisi manusia yang akan dibangkitkan di hari kiamat, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-275. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal massi. Orang yang di dunia mereka suka makan riba, kelak di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam kondisi seperti kerasukan. Antum pernah lihat orang kerasukan? Pernah lihat orang kerasukan? Atau antum sendiri yang kerasukan? Iya Ustaz, saya kerasukan cintanya dia Ustaz. Ya ngapain kerasukan cinta? Antum pernah lihat orang kerasukan kan? Tidak sadarkan diri. Nah, itu kondisi orang yang di dunia suka makan riba. Tatkala di akhirat Allah bangkitkan dia seperti orang tersebut kerasukan syaitan, ya. Kata Allah taala, dzalika bi annahum qalu innama bai'u mislur riba wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini berlaku bagi orang-orang yang mengatakan, ya, bahwasanya jual beli sama dengan riba. Mereka anggap jual beli seperti riba, riba juga seperti jual beli. Padahal Allah mengatakan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya.
Oleh karenanya para jamaah sekalian, hati-hati kelak kondisi kita di hari kiamat dibangkitkan seperti apa, itu kondisi tergantung kondisi kita di dunia, amal ibadah kita di dunia. Dan ada yang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam kondisi muka tidak memiliki daging, karena di dunia dia sering meminta, dia suka meminta-minta kepada orang. Maka tatkala di dunia, di akhirat Allah hilangkan dari mukanya itu dagingnya. Ini sebagai balasan karena di dunia dia tidak memiliki malu, dia meminta-minta kepada manusia. Ya,